Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Adi Setiawan, dan kali ini kita akan mereview Linux Mint. Tapi ini bukan Linux Mint 20.3 UNA yang sudah saya review kemarin-kemarin. Ini adalah Linux Mint Debian Edition versi 5. Mungkin Anda bertanya-tanya, kenapa kok ada Linux Mint Debian Edition segala padahal sudah ada Linux Mint yang standar. Nah, barangkali development release yang ada di sini bisa membuka wawasan kita semuanya bahwa Linux Mint Debian Edition ini adalah project lainnya Linux Mint yang menggunakan basis Debian tentu saja sebagai project cadangan barangkali seandainya Ubuntu lenyap. Jadi prinsipnya ini adalah Linux Mint yang sama-sama kompatibel, sama-sama bagusnya, tapi menggunakan Debian bukan Ubuntu. Jadi secara umum seperti itu, tapi tentu saja karena menggunakan basis yang berbeda, ya secara feel-nya saja Ubuntu dan Debian itu untuk saya pribadi rasanya Debian terasa lebih solid saja. Oke, karena Ubuntu seperti yang kita kenal sekarang sedang ya mencari identitas atau semacam itulah, masih agak gaje. Oke, untuk Anda yang tertarik dengan LMDE versi 5 yang masih beta ini, Anda bisa mencoba download dari situs distrowatch.com, ukurannya 1,9 GB, dan ini masih beta, jadi ya silakan Anda testing saja karena versi rilis resminya belum ada saat saya membuat video ini, termasuk di website resmi Linux Mint di linuxmint.com. di download 20.3 UNA sudah ada, tapi versi LMDE yang ada di website resminya masih versi 4. Jadi untuk Anda yang ingin merasakan feel LMDE versi terbaru, ya Anda bisa mendownloadnya di distrowatch.com. Oke, seperti itu. Kemudian secara penggunaan memori dan informasi lainnya, kita bisa menggunakan tools NeoFetch yang sudah ada by default. Dan salah satu yang paling berbeda secara sekilas saja adalah logonya. Di sini adalah logo Debian. Oke, bukan logo Linux Mint, tapi ini logo Debian karena ini Linux Mint Debian Edition. Dan secara ya gengsi atau prestise tentu saja ini lebih punya nilai daripada yang umum dipakai orang lain. Itu pendapat saya pribadi. Sama seperti kalau tampil logo Arch, sudah keren sekali, semacam itulah stigmanya. Oke, di sini secara package ada 2000 package DPKG, berarti ini bawaan Debian package biasa. Secara kernel 5.10, bukan yang paling baru. Sekali lagi Debian itu mengejar kestabilan, jadi ya kalau mencari yang terbaru jangan pakai Debian, tapi kalau mencari yang stable untuk jangka panjang ya silakan menggunakan Debian 5.10. Sementara yang terbaru 5.17 saja sudah RC3 kalau saya tidak salah. Dan secara penggunaan memori saat tidak menjalankan aplikasi apapun hampir sama konsumsinya dengan Linux Mint yang versi standar 700-an MB karena ini menggunakan desktop environment Cinnamon. Akan tetapi tetap saja saya sarankan untuk Anda menggunakan memori minimal 4 GB untuk kenyamanan penggunaan dan produktivitas sehari-hari. Oke, LMDE versi 5 dengan nama kode LC. Ya, LC 5 ABCDE, kemungkinan seperti itu. Oke, selanjutnya secara look and feel ini desktop environment Cinnamon, dan secara aplikasi seharusnya ini akan sama dengan yang ada di 20.3 UNA. Kenapa seperti itu? Karena memang tujuannya sama, dibuat sama tapi hanya beda basisnya, satu Debian, satu Ubuntu. Jadi kalau kita lihat secara sekilas di sini aksesoris ya ini tipikal aplikasi yang ada di Cinnamon, termasuk USB image writer, stick formatter, semuanya ada. Grafik, drawing, pix, document scanner. Untuk drawing juga aplikasi drawing yang simple seperti ini, tapi untuk anak-anak jelas bisa dipakai. Dan sebenarnya tidak hanya untuk anak-anak saja sih, ini dibilang simple secara tampilan simple, tapi secara fungsional tentu saja tetap dapat. Oke, kemudian untuk internet, Firefox sudah pasti, Hexchat, Thunderbird, Transmission untuk download torrent, dan web apps yang sudah saya demonstrasikan di review Linux Mint. Kita bisa membuat semacam shortcut
dalam bentuk aplikasi. Jadi kalau misalnya kita buat shortcut YouTube, maka nanti akan muncul menu YouTube di sini. Kalau kita klik, dia langsung mengaktifkan browser membuka YouTube. Jadi konsep web apps seperti ini, sama seperti konsep ICE di Peppermint OS. Kemudian dari sisi Office, karena kebanyakan orang yang menggunakan Linux Mint ini tetap membutuhkan produktivitas dalam bentuk Office, di sini ada Calendar Library dan tentu saja LibreOffice. Dan untungnya LibreOffice yang di sini di bawah di sini sudah versi 7, meskipun masih versi 7.0, tapi itu sudah lumayan dibandingkan dengan Linux Mint sebelumnya yang masih mempertahankan versi 6.4. Ini sudah 7.0, tentu sudah oke, meskipun belum 7.3 yang terbaru. Tapi memang dari dulu Linux Mint itu tidak mengejar always terbarunya, tapi lebih ke kestabilannya. Jadi Anda bisa expect ini stabil. Kemudian secara sound and video, celluloid untuk play audio, video tempatnya, kemudian Rhythmbox untuk musik player, dan seperti umumnya Linux Mint dari masa ke masa, install multimedia codec bisa Anda lakukan dengan sekali klik di sini. Dan salah satu yang baru di Linux Mint versi 20 adanya Hypnotix, di mana Anda bisa nonton TV luar negeri dengan menggunakan koneksi internet. Dan di sini series memang masih 0, movie-nya 26 channel movie. Kemudian ada TV channel yang ya mengcover rata-rata channel di luar negeri. Misalnya di sini Jepang 16 channel. Ya, NHK World pun ada di sini, jadi langsung bisa nonton saluran TV Jepang. Atau Anda yang ingin menonton dari negara yang lain pun bisa dilakukan dengan mudah, hanya modal koneksi internet. Ya, Hypnotix. Oke, kemudian di sisi administration ini sama persis dengan Linux Mint secara umum. Oke, kemudian preferences, text slide, desktop, display effects, sebagainya, semuanya juga sama. Dan Linux Mint ini secara tampilan memang begitu-begitu saja, tapi justru itulah yang membuat Linux Mint ini pilihan paling aman dibandingkan dengan distribusi Linux yang selalu berubah seperti Ubuntu. Ya, Ubuntu masih mencari identitas tampilannya, tema-tema gelap, terang, dan sebagainya. Linux Mint dari masa ke masa konsisten seperti ini, menjadikan ini lebih saya rekomendasikan untuk pemula dibandingkan Ubuntu. Karena secara kestabilan, kemudian secara konsistensinya, tata letak dan sebagainya ini jauh lebih konsisten. Secara preferensi tampilan, pengaturan tampilan bisa kita lakukan dari sini. Dan something new yang ada di Linux Mint 20.3 ini mungkin tidak terlalu kelihatan sekilas kalau Anda baru menjumpai Linux Mint saat ini, tapi dibandingkan Linux Mint yang kemarin, posisi window-nya di sini cenderung lebih rounded, ya, jadi lebih luas saja. Kalau dulu masih agak kaku. Kemudian secara themes, ya ini Linux Mint yang dulu cornernya seperti ini. Kalau yang 20.3 Una dan sekarang LMDE versi 5 juga menggunakan tampilan yang lebih rounded. Untuk icon, ini sebenarnya Min X dan Min Y, tapi hanya beda warna saja. Tentu Anda bisa menambahkan icon dan tema lainnya secara mudah, karena Linux Mint ini juga termasuk distribusi Linux yang sangat customizable. Termasuk untuk wallpapernya, ya di sini memang barangkali karena LMDE 5 ini masih beta, jadi wallpaper yang bernuansa Debian-nya belum dimasukkan di sini. Ini masih wallpaper koleksinya Linux Mint standar, dari Juliana sampai Una termasuk Linux Mint standar, tapi yang menggunakan logo-logo Debian belum ada di sini. Kita tunggu saja dirilis LMDE 5 resmi, barangkali akan ditambahkan. Kemudian untuk menambahkan aplikasi baru, tentu saja Anda tidak perlu khawatir. Selain sudah adanya Synaptic Package Manager, Software Manager, Software Sources bisa diatur, Anda bisa menggunakan perintah dari terminal untuk menambahkan aplikasi seperti layaknya keluarga Debian dan Ubuntu dengan sudo apt install nama aplikasinya. Tentu sudah sangat familiar.
Lalu untuk menginstal Linux Mint Debian Edition ini ke sistem komputer Anda, ini yang mungkin agak sedikit berbeda. Ya, welcome to LMDE5. Di sini LMDE5 kode LC. Ini installer yang agak sedikit berbeda dari Linux Mint yang kemarin-kemarin secara tampilan minimal, meskipun secara proses ini sama saja. Dari yang pertama Anda lakukan adalah bahasa yang Anda gunakan untuk instalasinya, kemudian pilih zona waktunya Asia Jakarta, kemudian pilih mode keyboardnya. Secara umum tinggal lanjut saja, kemudian penggunaan akun pengguna, cek. Oke, ternyata tidak cocok. Nah, kalau Anda ingin menyalakan komputer kemudian bisa langsung masuk tanpa harus masukkan password, bisa mengaktifkan login secara otomatis, tapi demi keamanan, demi privacy, Anda bisa mengatur defaultnya saja. Lalu lanjut. Nah, di sini pemasangan otomatis karena saya menjalankan di VirtualBox ya. Seperti ini, Anda bisa menggunakan partisi manual, kemudian menambahkan partisi baru, root dan swap. Jadi prinsipnya instalasinya sama saja seperti umumnya instalasi Linux. Nanti akan ada semacam ikhtisar, tinggal proses instalasi. Dan proses instalasi Linux Mint ini termasuk sangat cepat. Jadi ya 10-15 menit, apalagi jika Anda menggunakan SSD, Anda bisa langsung mendapatkan sistem yang ya siap pakai dengan sangat cepat. Paling nanti tinggal setelah selesai instalasi, restart, Anda connect ke internet menggunakan kabelan atau langsung menggunakan WiFi. Anda tinggal menginstal multimedia codec, kemudian tinggal download aplikasi-aplikasi yang Anda butuhkan. Oke, seperti ini LMDE5, masih versi beta, tapi tentu saja ini bisa menjadi alternatif menarik untuk Anda yang mencari Linux yang terkenal stabil. Linux Mint terkenal stabil, ditambah dengan basis Debiannya, ya bukan basis Ubuntu-nya. Anda mencari ya logo Debiannya di sini, tapi dengan rasa Linux Mint Cinnamon, flagshipnya Linux Mint Cinnamon, ya Anda bisa mempertimbangkan menggunakan LMDE5. Sekarang video ini memang masih beta, silahkan Anda tunggu saja versi rilis resminya, seharusnya sudah jauh lebih sempurna. Oke, seperti itu saja review saya tentang Linux Mint Debian Edition versi 5 dengan kode LC. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.